الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini dari surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita. Dan surah Al-Hujurat ini dari 10, 11, 12 itu bicara mengenai hubungan antar sesama ya, saudara sebagai sama mukmin, sebagai orang muslim ya, bagaimana kita harus menjaga kehormatannya, tidak boleh mengolok-olok dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai silaturahim, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk mendengarkan tausiah dan juga mau'idhah hasanah dengan judul manfaat silaturahim dari Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Alwi Assegaf. Silakan, Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati Ami David yang dimuliakan oleh Allah, lalu juga ulama-ulama tadi yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Masih semangat, Bu? Beneran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan pada ngantuk, Bu ya. Udah gak puasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayat tadi yang dibacakan oleh ustazah kita luar biasa. Mengajarkan kepada kita manusia, bahwasanya manusia mukmin, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, itu bagaikan sebuah bangunan. Tentu sebuah bangunan harus memiliki sebuah pilar atau yang menopang bangunan tersebut. Salah satu saja pilar tersebut yang runtuh, maka bangunannya pun akan runtuh. Di sini diajarkan kepada kita agar umat Islam itu bersatu, bersaudara. Sebagaimana Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang daripada sahabat-sahabatnya, memandang umat Nabi Muhammad bagaikan saudaranya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang hari ini di mana dibahas yaitu silaturahmi. Ini Masya Allah, ketika hari raya Idul Fitri, kita biasanya kalau di Indonesia sering ngumpul sama keluarga. Intinya buat apa sih ngumpul sama keluarga? Jangan-jangan buat ketemu sama nastar lagi nih ya. Ya bukan, buat ketemu sama sirop, bukan. Tapi buat saling bermaaf-maafan, minta redonya. Kalau misalnya selama bulan suci Ramadan keluar kata-kata yang gak manfaat dari kita, keluar kata-kata yang gak baik, menyinggung hati orang, minta maaf pada saat silaturahmi. Dan juga sebagaimana tadi dikatakan, manusia ini gak bisa hidup sendirian. Manusia itu gak bisa hidup sendirian, harus punya teman, harus punya sahabat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil
rahimahu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia untuk menyambung tali silaturahmi. Dan Masya Allah, ini fadilahnya luar biasa Bu. Silaturahmi walaupun kita mandangnya biasa aja, tapi fadilah dibalik daripada silaturahmi ini luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat Nabi Muhammad, lalu pada saat itu dibersihkan hatinya satu persatu. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Makanya kalau kata orang kita dulu, rajin-rajin silaturahmi biar rezekinya lancar. Nah benar, karena kalau kita silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Mau rezeki kita yang ada di rumah ataupun di luar, Allah siapkan segalanya. Dan alhamdulillah daripada fadilah juga yang besar dari silaturahmi tiada lain apa? Ketika pada saat itu anak-anak muda ataupun anak dari orang tua, biasanya mereka di luar kota, mereka berkumpul lagi dengan keluarganya dengan bergembira. Dan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat yang benar-benar nikmat dalam keluarga, yaitu di saat seorang anak yang kangen sama ibunya, yang kangen mencium tangan ibunya, yang kangen untuk melihat wajah indah dari ibu dan ayahnya, disitulah nikmat terbesar bagi anak dari orang tua. Maka Masya Allah, ketika hari raya Idul Fitri kita berkumpul, dan tiada lain berkumpul di situ silaturahmi, menyambung tali daripada persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di jalan Allah dan juga janganlah kalian berseteru di antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini berpegang teguh di jalan Allah yaitu menjalankan perintah Allah. Silaturahmi ini salah satu fadilah yang besar. Wala tafarraqu, janganlah kamu daripada berseteru satu sama yang lain. Alhamdulillah luar biasa. Dahulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalau kita di zaman sekarang luar biasa eranya, kalau kita sering berucap ada aja kesalahan dalam diri kita. Nah, Nabi Muhammad SAW bagaimana mengatasinya? Dahulu ada seorang yang buta. Tiap harinya mencela Nabi Muhammad. Tiap harinya gak suka sama Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad balas dengan ucapan? Enggak. Nabi Muhammad balas dengan kasar? Enggak. Nabi Muhammad buktikan dengan budi pekerti yang baik. Nah ini yang menjadi contoh bagi umat Islam. Yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yang di dalam lisannya selalu mengucapkan Rasulullah. Ngikutin budi pekerti Nabi Muhammad. Jangan sampai ada teman kita kemarin di hari raya Idul Fitri yang mungkin belum memaafkan kita, tapi akhirnya kita gak suka sama dia. Jangan, bales dengan budi pekerti insya Allah. Alhamdulillah. Dan juga daripada hari raya Idul Fitri ini luar biasa maknanya. Bukan cuma silaturahmi sebenarnya, banyak. Karena dikatakan oleh pepatah Arab, laisal Aid min lubsil jadid. Bukanlah hari raya Id yang dikatakan cuma pakaian yang baru aja. Walakin al-Aid al-imanul jadid. Tetapi hari raya Id ialah iman yang baru. Iman yang baru bagaimana tuh maksudnya? Iman yang baru adalah ketika setelah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Menjalankan 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Tarbiyah, pendidikan bulan suci Ramadan. Kita tetap istiqomah. Iman kita ini gak bakalan turun. Karena memang benar di dalam hadis Nabi SAW, beliau Nabi Muhammad memberikan peringatan bagi kita. Kata beliau Nabi Muhammad SAW, al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kadang ada juga kita di titik paling lemah ada. Karena namanya umat Nabi Muhammad. Pasti keimanannya ada suatu masa dia itu akan turun. Gimana caranya? Agar kita iman kita selalu naik. Ini udah dijelaskan oleh ulama bahwasanya kemarin di bulan suci Ramadan kita ibadah sama Allah, kita puasa, mengeluarkan hal-hal kebaikan. Itu jangan cuma di bulan suci Ramadan aja. Tapi setelah di bulan suci Ramadan harus istiqomah. Istiqomah itu memang berat, benar Bu? Benar gak? Benar gak? Alhamdulillah istiqomah itu memang berat tapi ganjarannya luar biasa. Itu bagaikan 1000 karamah kata Nabi.
Al-istiqamah khairum min alfi karamah kata Nabi. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Yang ini artinya luar biasa. Istiqamah di jalan Allah. Istiqamah di dalam ibadah kepada Allah. Apalagi ini istiqamah di dalam silaturahmi. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tetap menjaga tali silaturahmi kita. Bahwasanya yang kita yakini apa? Umat Islam adalah umat yang satu. Kita saling bersaudara satu dengan yang lain. Kita memang gak ada hubungan darah. Tapi sebenarnya roh kita ini sama-sama bersaudara. Kita sama-sama memiliki satu tujuan. Agar di kehidupan ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita dijadikan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana Bu? Bu, silaturahim harus dijaga, ya, ya. Yang masih ada urusan sama tetangga, hubungannya masih belum baik, udah pada maaf-maafan belum? Ini udahnya kenapa pada nunduk semua nih? Udah. Katanya umat muslim itu satu bangunan katanya gitu kan. Nah Rasulullah mengatakan gitu. Jadi kalau satu tiangnya aja pilarnya diambil ya roboh. Betul apa betul? Betul. Ini gak gampang Ibu ya kan. Ngejaga antara yang satu dengan yang lain. Apalagi tiap orang punya isi kepala yang beda-beda ya kan. Nah sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau nanya siapa. Ya oke. Bu taruh sebentar ada aturannya. Ada aturan pertanyaannya. Nggak boleh ya bilang udah punya calon apa belum, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Silakan ya, silakan Ibu. Langsung pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisfiyah Lutfi dari Majelis Ta'lim Al-Izzah, pimpinan Ibu Ustazah Nur Hayati dari Bekasi. Ya. Baik, saya mau bertanya Pak Habib. Apa yang bisa dilakukan setelah puasa 1 bulan Ramadan supaya kita bisa tetap istiqomah dan menjaga hubungan silaturahmi dengan yang lainnya? Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya nanya Ibu, tadi dari mana, tinggalnya di mana Ibu? Tarumajaya Bekasi. Tarumajaya Bekasi. Iya. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Silakan Habib Said Alwi, silakan jawab. Siap, marhaba, jazakumullah khair. Jazakillah, terima kasih banyak Ibu. Ini Masya Allah, Ami David ini guru saya sebenarnya. Allahumma sholli wa sallim. Saya setiap kemarin syuting Reni Kian Santang, antum guru ana. Iya, Jadi Syekh, Masya Allah. Kian Santang iya. Saya panggil Ami karena udah saya anggap paman sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah tiap hari beliau ngasih nasihat kepada saya. Allahu Tapi sekarang harusnya beliau yang di sini. Masya Allah. Silakan Habib. Marhaba, Alhamdulillah luar biasa. Seperti yang saya katakan, Ramadan adalah tarbiyah, adalah pendidikan di dalam hidup kita. Kita nih bukan cuma mengkekang hawa nafsu aja. Bukan cuma mengkekang supaya kita nggak makan, nggak minum. Tapi mata kita dijaga biar nggak ngelihat yang haram. Mulut kita dijaga biar nggak bicara yang haram. Telinga kita dijaga biar nggak dengar dari yang haram. Atau ada omongan dari orang lain, ini juga haram. Ini semua dijaga, tubuh kita lalu juga kesehatan kita dijaga. Maka Masya Allah setelah dari bulan suci Ramadan banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Luar biasa biasanya ibu-ibu kalau di bulan suci Ramadan saya yakin luar biasa. Pasti siang harinya nonton Cahaya Hati. Masya Allah. Itu udah bagus Masya Allah. Setelah bulan suci Ramadan lanjut lagi nonton. Agar apa? Agar dapat hal yang bermanfaat. Dan luar biasa. Tadi yang dikatakan iman. Bahwasanya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah. Kita ini setelah bulan suci Ramadan. Jangan nganggap cuma di bulan suci Ramadan aja yang mulia. Bulan suci Ramadan betul bulan umatnya Nabi. Tapi setelah bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan juga di mana kita harus beribadah. Karena udah banyak beberapa orang yang bangga ketika di bulan suci Ramadan, wah saya puasa 30 hari. Alhamdulillah saya nggak batal-batal, saya nggak kayak begini, saya nggak begini. Tapi setelah Ramadan gibah, setelah Ramadan iri dengki.
Ada yang begitu? Enggak ya. Setelah Ramadan suka ngomongin orang enggak baik ya. Apalagi sirik, dengki dan seterusnya enggak bagus. Makanya gimana caranya agar kita istiqomah? Tanamkan yang ada kemarin di bulan suci Ramadan di dalam keseharian kita. Ibadah sama Allah, qiyamul lail, tahajud. Lanjutkan, jangan sampai putus. Jaga anak kita dari yang haram. Dan anggap aja deh tiap hari Ramadan di dalam kehidupan kita. Ya. Agar kita dijaga mata kita ini. Telinga dijaga. Masya Allah di zaman sekarang jangankan kita langsung. Di sosmed aja kadang-kadang suka ngebawa kita ke maksiat. Luar biasa. Sosmed suka membawa kita ke tempat yang maksiat. Nah ini hati-hati. Makanya kita ikuti apa yang ada di bulan suci Ramadan kemarin. Dan ingat, kita hidup di dunia ini tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, sudah terjawab. Sudah, jadi harus dijaga kualitas ibadahnya Bu ya. Yang dijaga tadi apa aja yang dijaga? Coba apa? Apa? Mata dijaga dari lihat yang bukan haknya. Telinganya dijaga dari ngedenger yang haram. Yang haram. Atau apa lagi? Mulutnya? Mulutnya dijaga dari ngegosip. Ngerumpiin tetangga. Sebenarnya sih ngerumpinya mungkin ngomongnya biasa aja. Cuman ekspresi orang ngerumpi itu loh Bu ya. Kadang-kadang kalau ngomong itu. Itu loh ya. Itu yang bikin mendramatisir suasana ya kan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Ghafurur Rahim. Masya Allah. Terima kasih banyak Said Alwi atas ilmunya hari ini. Saya ngedenger benar-benar kerasa Bu. Bahwa artinya kita ini yang banyak di antara kita ya adalah begitu Lebaran, begitu Idul Fitri, lupa semua. Balik lagi ke normal gitu ya. Balik ke normal lagi. Jaga supaya bisa istiqomah. Setiap hari katanya Said Alwi adalah anggap setiap hari itu Ramadan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan istiqomah di dalam kebaikan dan beribadah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tentunya hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.